Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari Alkitab, kitab At-Tafsir Al-Munir, yang kita sampai pada pembahasan tafsir surah Ali Imran, yaitu pada paragraf ayat ke-190 sampai 195, di mana pada paragraf ini berjudul pengarahan untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi serta balasan bagi orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat-ayat ini insya Allah sudah masyhur, sudah populer dan sering kita dengar, yang menyebutkan tentang ciri-ciri ulul albab, yaitu orang-orang yang pandai berpikir, menggunakan akalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayat, di sana terdapat tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Para ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir kepada Allah, qiyama wa qu'uda, baik dalam keadaan berdiri ataupun duduk, wa ala junubihim,
ataupun mereka dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi, sambil Rabbana, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya Engkau, man tudkhilin nar, siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada penolongnya. Orang-orang zalim sama sekali tidak memiliki para penolong. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, munadiyan, seorang penyeru, yunadilil iman, yang menyeru kepada keimanan, an aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami beriman mengikuti surat tersebut. Rabbana faghfir lana, wahai Rabb kami, maka ampunilah kepada kami dzunubana, dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Rabbana, wahai Rabb kami, wa atina, berikanlah kepada kami, ma wa'atana, apa yang telah Engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, melalui para rasulmu. Wala tukhzina, dan janganlah Engkau hinakan kami, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, innaka, sesungguhnya Engkau, la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Inilah 5 ayat pertama yang sebelum kita lanjutkan pada ayat 195 ya, yang insya Allah nanti akan kita bahas dari latar belakang turunnya dan juga kesesuaian antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang sebelum itu saya berikan catatan ya, atau penjelasan di antara ayat-ayat ini, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini ciri ulul albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, yang pintar menggunakan otak akal pikirannya itu. Ada 2 ciri utama yang disampaikan di dalam ayat ini, yaitu alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir. Zikir ini maknanya sering mengingat dan menyebut nama Allah. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, mereka menggunakan pikiran atau akalnya untuk berpikir dalam penciptaan alam raya ini ya. Jadi generasi ulul albab itu adalah generasi yang berzikir dan berpikir. Berzikir itu kaitannya dengan keimanan landasannya ya. Kemudian berpikir ya otak, akal pikirannya. Generasi yang cerdas itu generasi yang menggunakan keimanan dan ketakwaannya untuk memikirkan segala ciptaan Allah Ta'ala di alam raya ini. Dan setelah itu mereka mendeklarasikan ya, dengan berdoa seperti ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan ayat di 193 ini, ketika Allah Ta'ala menyampaikan, mengajarkan kita untuk berdoa,
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum ini ya. Fa amanna Rabbana faghfir lana. Ini menjadi dasar ataupun dalil tentang salah satu jenis tawasul yang masyru'. Tawasul adalah permohonan kepada Allah Ta'ala pada saat kita berdoa dengan membuat perantara. Ada tawasul yang masyru', yang legal, yang boleh, yang dianjurkan, yaitu tawasul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, tawasul dengan keimanan, tawasul dengan tauhid. Nah, disinilah dasar legalitas kita bisa bertawasul dalam berdoa kita itu. Kita saat memohon kepada Allah dengan keimanan kita. Fa'amanna di sini ya, ketika kita diseru untuk beriman, maka kami telah beriman ya Allah. Dengan iman itulah ya Allah, Rabbana faghfir lana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Nah, ini mengandung makna tawasul tadi ya. Jadi kita bisa berdoa misalnya kalau dengan bahasa Arab, Allahumma inna natawassulu ilaika bi imani nabika wa bi malaikatika wa bi kutubika wa bi rusulika wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarrihi an titik-titik apa. Ya Allah, kami bertawasul dengan rukun iman yang 6 itu supaya Engkau meluluskan putra kami misalnya, Engkau memberikan rezeki kepada kami. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini, dengan tawasul keimanan kita, kita mohon supaya Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi dengan fa'amana itulah, dengan keimanan kita, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Nah, jadi tawasul itu sebuah etika ya dalam berdoa. Kalau kita kepada sesama makhluk tidak boleh pamrih, tidak boleh ya menunjukkan kebaikan kita ya supaya mendapatkan imbalan sesuatu berupa materi ataupun pujian ya, itu ada unsur riyaknya. Tapi kalau kita kepada Allah, Allah suka dengan apa yang kita sampaikan. Ya Allah, saya telah berinfak pada waktu subuh ini, maka dengan infak itulah luluskanlah hajat kebutuhan kami ya Allah, kabulkanlah keinginan kami, mudahkanlah urusan kami pada hari ini. Boleh, Allah suka dengan itu. Ya Allah, ya sebagaimana kisah 3 orang yang tersandera ataupun tertutup di gua itu ya. Mereka anak-anak muda bertiga main ke hutan dan masuk karena ada hujan ya, mereka masuk gua dan Allah menutup pintu gua tersebut dengan batu besar ya. Maka masing-masing pemuda ini bertawasul memohon kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka. Yang pertama tawasul dengan birrul walidain, yang kedua tawasul dengan menjauhi zina, yang ketiga tawasul dengan berbuat baik kepada pegawainya. Allah menerima amal-amal mereka dan akhirnya batu besar itu menggelinding ya, membuka pintu gua tersebut dan mereka selamat. Nah, itulah contoh ya tawasul dengan amal-amal soleh. Nah, di sini kita diajarkan untuk bertawasul dengan keimanan kita, ketauhidan kita. Ya Allah, dengan iman itu maka ampunilah dosa-dosa kami ya. Kita juga bisa bertawasul dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung yang ada di surah Al-Ikhlas. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-haddus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terus apa hajat kita? Ya, silahkan ya Allah, kami telah bersaksi ya. Kami telah memohon kepadamu dengan kesaksian kami yang ada di surat Al-Ikhlas itu supaya engkau kabulkan hajat kami. Nah, itu boleh ya, silahkan kita bertawasul menyampaikan apa yang sudah kita lakukan, walaupun Allah Maha tahu dengan perbuatan amal yang sudah kita lakukan ya, tapi kalau kita sampaikan ulang itu Allah suka
dengan pamrih yang seperti itu. Kita pamrihkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nah, inilah dasarnya yang dibuat dalil istidlal oleh sebagian ulama kita ya. Berikutnya ayat 195-nya, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Inilah respon ya dari Allah Ta'ala. Fastajaba lahum, maka memperkenankan untuk mereka siapa? Rabbuhum, Tuhan mereka. Anni, bahwasanya aku, kata Allah, la udhi'u amala amilin minkum, tidak menyia-nyiakan amalan perlakuan orang yang beramal di antara kalian, baik itu min dzakarin au untha, baik itu dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru, maka adapun orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan terusir dari rumah-rumah mereka, wa udhu fi sabili, dan mereka tersakiti di jalan Allah, wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, mereka terbunuh, la ukaffiranna anhum, maka pasti aku akan menghapus kesalahan mereka, wala udkhilannahum, dan pasti aku memasukkan mereka kepada jannatin tajri min tahtihal anhar, surga, kebun-kebun, surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah pada sisinya sebaik-baik pahala. Nah, inilah langsung direspon ya. Jadi doa-doa yang kita ucapkan tadi ini adalah doa yang diajarkan Allah Ta'ala, dan di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang bisa kita contoh, kita tiru ketika kita berdoa dengan contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran. Itulah yang terbaik ya. Kalau kita membaca doa bertujuan untuk supaya dikabulkan hajat kebutuhan kita, insya Allah itu akan lebih mustajab ya, karena redaksinya itu jelas-jelas sudah berdasarkan tuntunan Allah. Maka dengan doa-doa itulah Allah memberikan respon istijabah ya kepada kita semuanya. Jamaah sekalian, berikutnya tentang sebab turunnya ayat ke-190. Diceritakan oleh Imam Tabrani dan juga Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkata, suatu ketika ada sekelompok kaum Quraisy datang menemui kaum Yahudi. Lalu mereka, orang Quraisy ini, berkata, ayat-ayat apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kalian? Maka mereka berkata, tongkatnya yang bisa berubah jadi ular yang besar itu ya, dan kedua tangannya yang putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Lalu mereka ganti pergi menemui kaum Nasrani dan berkata, bagaimana dengan Isa alaihissalam? Ayat-ayat apa yang ditunjukkan olehnya kepada kalian? Mereka berkata, dahulu ia bisa menyembuhkan orang yang buta bawaan sejak lahir, menyembuhkan orang yang mengalami penyakit kusta, dan mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati.
Lalu mereka ganti datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu supaya mengubah bukit Sofa menjadi emas. Bukit Sofa yang ada di Mekah yang biasa digunakan untuk permulaan sa'i itu ya. Nah, lalu beliau pun berdoa kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah turunkan ayat ini supaya mereka mau memikirkan dan merenunginya. Jadi Allah memberikan pelajaran ya kepada mereka untuk ya tidak serta-merta memenuhi. Kalau dengan izin Allah ya pasti Allah maha mampu untuk mengubah bukit Sofa menjadi emas. Tapi Allah punya kehendak yang lain, yaitu dengan menurunkan ayat ini. Tetapi ada komentar di sini dari Ibnu Katsir ya. Riwayat ini sahih sebenarnya, tapi menurut Ibnu Katsir ada kejanggalan ya, karena ayat ini termasuk ayat Madani ya. Sedangkan kisah kaum Quraisy yang datang meminta agar Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya mengubah bukit Sofa menjadi emas itu terjadi di Makkah. Jadi ada sesuatu yang sepertinya tidak terkait ya, tapi ya seperti itulah ya dalam hal sababun nuzul ya. Ini disampaikan oleh Imam Suyuti juga dalam kitab beliau ya. Jadi kita sampaikan apa adanya. Ini bisa menjadi wacana ya, semata-mata wacana yang bisa kita jadikan sebagai ya diantara referensi yang lainnya lah. Kemudian sebab turunnya ayat 195 diceritakan oleh Abdur Razzaq, kemudian Sa'id bin Mansur dan juga Tirmidzi, Al-Hakim dan Ibnu Abi Hatim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, ya Rasulullah, la asma'ullaha dzakaran nisa fil hijrah. Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan kaum wanita dengan sesuatu di dalam hal hijrah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, anni la udhi'u amala amil minkum min dzakrin aw untha, bahwasanya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal di antara kalian, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan ya, semuanya sama, tidak ada bedanya antara amal laki-laki dan amal wanita. Kalau beramal semuanya ada potensi diterima, termasuk dalam hal hijrah, tidak ada pemisahan juga. Adapun keterkaitan persesuaian antara ayat ini dengan yang sebelumnya ya, disampaikan bahwa ayat ini termasuk ayat-ayat pamungkas penutup di surah Ali Imran. Setelah sebelumnya ayat-ayat yang ada berkisar tentang bantahan dan sangkalan terhadap kaum kafir, kaum munafik dan sekelompok kaum mukminin yang melakukan kesalahan dan kekeliruan. Selanjutnya dalam ayat-ayat ini Allah ingin menarik perhatian manusia kepada ayat-ayat yang membuktikan akan keesaan, keagungan dan kebesarannya. Ada yang berpendapat di antara latar belakang turunnya ayat 190 itu masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, klaim ya, tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allahu fakir, Allah itu miskin, wa nahnu aghnia, dan kami kaya menurut orang-orang Yahudi ya. Ada yang mengatakan di antara latar belakangnya itu kemudian diturunkan ayat 190 di surah Al-Imran tadi. Adapun tentang keutamaan fadilah yang ada dalam ayat ini, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ayat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawih dan Abd Ibnu Humaid dari Atha. Ia berkata, suatu ketika saya bersama Ibnu Umar dan Ubaid bin Umair ya, pergi menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami pun masuk menemuinya. Yang kala itu di antara kami dan Sayyidah Aisyah dipisahkan oleh satir atau kain penyekat ya, barangkali hijab seperti ini ya. Banyak sekali para sahabat yang konsultasi kepada Ibunda Aisyah dan tetap ada hijabnya ya, untuk supaya tidak
interaksi secara langsung. Nah saat itu Sayyidah Aisyah, kalau orang Jawa menyebut Siti Aisyah ya, aslinya adalah Sayyidati ya, nyonya saya ataupun orang yang terhormat. Nah, Sayyidati dirubah oleh orang Jawa menjadi Siti ya. Ini penghormatan supaya kita tidak jambal ya, tidak memanggil secara langsung ya kepada manusia terhormat ini. Aisyah, Ibunda Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, wahai Ubaid, apa yang menghalangimu untuk mengunjungiku? Maksudnya sudah lama tidak mengunjunginya. Lalu Ubaid menjawab dengan perkataan seorang penyair, zurhiban tasdad hubban ya, berkunjunglah secara berkala, tidak terlalu sering, maka perasaan cintamu akan semakin bertambah ya. Artinya sebagai bentuk pengikat ukhuwah ya, sesekali ya, tidak terlalu sering supaya tidak merepotkan tuan rumah. Nah, maka kita berziarah ya untuk keperluan yang kebaikan ya. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Sayyidah Aisyah, ceritakanlah kepada kami tentang sesuatu yang paling mengagumkan yang kamu lihat dari Rasulullah. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, segala hal tentang beliau semuanya mengagumkan. Pada malam giliranku, Rasulullah datang kepadaku hingga kulit tubuh beliau menyentuh kulit tubuhku. Kemudian beliau berkata, biarkan aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu Sayyidah Aisyah berkata kepada beliau, sesungguhnya saya sangat senang berada di dekatmu dan saya senang kamu beribadah kepada Tuhanmu. Lalu beliau berdiri menuju ke kirbah, bukan kiblat tapi kirbah ya, tempat penyimpanan air minum yang terbuat dari kulit ya, untuk berwudu. Lalu beliau menuangkan air untuk berwudu, namun beliau tidak terlalu banyak menuangkannya ya, secukupnya saja. Kemudian beliau berdiri menunaikan sholat malam, lalu beliau menangis hingga air mata membasahi rambut, jenggot atau cambang beliau. Kemudian beliau sujud lalu menangis hingga tanah di bawah beliau basah oleh air mata. Kemudian beliau berbaring di atas lambung beliau. Jadi memang kebiasaan Rasulullah setelah sholat malam ya, ada waktu untuk tidur sebentar ya, sebelum masuk waktu subuh itu tidur sebentar, karena beliau bangunnya sudah pertengahan malam ya. Beliau biasa tidurnya itu habis subuh pas itu ya, mohon maaf ya, habis isya pas itu beliau tidur ya, kemudian pertengahan malam bangun untuk sholat qiyamul lail, kemudian sebelum subuh sebentar beliau tidur. Nah nanti pada saat qailulah siang itu sebentar tidur ya, jadi kurang lebih ada 3 kali masa tidur beliau itu. Jadi beliau berbaring di atas lambung itu, laki-laki beliau menangis hingga Bilal datang hendak mengumandangkan azan subuh ini. Lalu Bilal berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Maka beliau berkata, celaka kamu wahai Bilal, bagaimana aku tidak menangis padahal malam ini Allah menurunkan kepadaku ayat 190 surah Ali Imran ini. Kemudian beliau bersabda, celaka bagi orang yang membaca ayat ini namun ia tidak memikirkan dan merenunginya. Dikatakan kepada Al-Auza'i, apa inti memikirkan dan merenunginya? Beliau berkata, yaitu membacanya dengan memahaminya secara mendalam ya. Jadi intinya adalah bertadabbur ya. Jadi inilah kurang lebih bisa kita sebutkan atau bisa kita ketahui ya secara lebih jelas tentang latar belakang kondisi bagaimana surah Ali Imran 190 ini diturunkan, yaitu menjadikan beliau menangis sampai pagi ya, sampai subuh ini, karena merenungkan sesuai dengan perintah yang ada dalam ayat ini. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, langit betapa tinggi dan luasnya, bumi dengan kedatarannya, kepadatan unsur-unsurnya, dan kelayakannya untuk dijadikan tempat hidup, serta keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan bumi,
berupa sistem tata surya yang begitu mengagumkan, planet-planet, bintang-bintang galaksi, bumi dengan laut-lautnya, gunung-gunung, sungai-sungai, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, baik yang berbuah maupun yang tidak, berbagai bentuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dan berbagai bentuk kekayaan alamnya, pergantian siang dan malam, serta dengan silih bergantinya panjang pendeknya di antara keduanya. Terkadang waktu siang lebih panjang daripada waktu malam dan sebaliknya, atau terkadang seimbang sesuai dengan musim dan letak geografis bumi. Kalau kita di Indonesia kurang lebih seimbang ya. Ada di belahan bumi yang lain yang waktu siangnya jauh lebih panjang ya, sehingga ketika puasa Ramadan sangat lelah. Ada yang kebalikannya, waktu malamnya yang panjang. Nah, di dalam semua ini terdapat ayat-ayat yang menegaskan akan wujud Allah, kesempurnaan kekuasaannya, kebesaran, keagungan, dan keesaannya. Namun semua ini bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna dan matang, yang mampu digunakan untuk memahami hal-hal sesuai dengan hakikatnya, bukan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip tuli dan bisu ya, yang tidak berpikir ya. Kalau mungkin kita dulu sempat ya, barangkali satu usia muda ya, suka untuk traveling ataupun pencinta alam ya, misalnya suka pergi ke tempat-tempat yang indah ya, untuk wisata atau untuk tadabbur alam, untuk pergi ke gunung, ke pantai dan lain-lain. Nah, orang-orang yang mukmin ulul albab ini ketika berangkat kemanapun, melihat tempat-tempat yang indah, pasti berpikir kepada kholiknya, penciptanya. Tapi kalau orang-orang yang tidak menggunakan akal pikir yang disebut di sini tuli dan bisu ya, dia hanya menikmati alam itu apa adanya, tidak membuat imannya kuat. Bahkan sering para pencinta alam itu ya, kita tidak menuduh satu dua orang, tapi ya sebagian mereka yang justru pada saat berada di alam raya itu tidak berinteraksi ataupun hatinya tidak terkait dengan kholiknya, tapi hanya kepada alam semata-mata, sehingga tidak sholat misalnya ya, gampang sekali meninggalkan sholat, tidak berzikir ya, pokoknya macam-macam lah yang mungkin ya sebagian melakukan tradisi yang seperti itu. Nah, orang mukmin ulul albab ini justru di alam raya itulah semakin mendekatkan dia kepada Allah, dan tidak mungkin dia mau untuk berpikir meninggalkan sholatnya ya. Mungkin karena ada keterbatasan, tapi ya dengan keterbatasan itulah Allah Ta'ala memberikan kelonggaran. Mungkin susah mencari air wudhu ya, tapi kan masih ada banyak kemudahan yang lainnya. Nah, orang-orang yang disebut tuli atau bisu ini tidak berpikir ya, yang dikatakan di dalam ayat lain di surah Yusuf ayat 105-106 ini ya. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi, yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling daripadanya ya. Nanti baru pada saat dalam kondisi-kondisi yang terjepit baru ingat kepada Allah. Misalnya ya, mohon maaf contoh betapa sering ya ada satu atau ada sebagian orang yang bepergian, apakah dengan pesawat terbang atau dengan kapal laut atau dengan yang lainnya ya. Dalam kondisi safar ini kan seharusnya menjadi pengingat ya, untuk mengingat segala macam nikmat Allah. Tapi seringnya kita lupa ya, hanya safar gitu saja. Baru pada kondisi-kondisi yang sangat mendesak, ketika terjadi turbulensi di pesawat terbang ya, baru ingat berzikir, bertasbih, beristighfar ya, karena kondisinya mencekam. Ketika naik kapal laut ombak atau badai yang sangat dahsyat, baru ingat Allah. Ketika naik mobil dalam kondisi cuaca yang sangat genting, baru ingat Allah. Nah, itulah manusia ya.
sering melihat fenomena kejadian di alam raya ini dengan segala macam keajaibannya, tapi tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengembalikan dan menguatkan imannya itu. Wahum anha mu'ridun, ya, mereka berpaling daripadanya. Kemudian ayat 106 ini sebagai pengingat kita semuanya, ya, ayat ini sangat menarik untuk kita hayati, ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka tidaklah beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lainnya. Jadi kalau kita beriman, jangan merasa aman dengan keimanan kita. Iman ini harus dijaga, dipelihara dari segala macam pembatal-pembatalnya, yaitu berupa kesyirikan. Ayat ini mengingatkan kepada kita betapa banyak, ini kan aktsaruhum, ya, betapa banyak orang-orang mukmin yang mengaku iman kepada Allah. Mereka bersyahadat, bertauhid, mengaku iman kepada Allah, tetapi karena tanpa sadar, tanpa ilmu, mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan tanpa disadari. Masih meyakini misalnya, ya, segala sesuatu itu ada penjaganya, sing bau reksa misalnya, ya, seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika mereka melewati gurun pasir, padang Sahara, maka mereka beristi'adzah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada sekelompok manusia minta pertolongan, perlindungan dari sekelompok dari golongan jin, maka hanya menambahkan kesesatan. Jadi meyakini ada yang menunggu atau ada yang menjaga yang bisa memberikan madharat kepada dia, sehingga dia ta'awudnya, minta perlindungannya kepada makhluk itu, bukan kepada Allah. Nah, inilah faktor-faktor yang bisa merusak kesyirikan. Mungkin masih ada di pesisir pantai selatan sana, ya, misalnya ketika memakai atribut-atribut dengan warna tertentu, misalnya, ya, sehingga celaka akibat memakai baju tertentu itu. Itu juga bisa mempengaruhi akidah kita. Ketika ada kita di antara kita yang misalnya menaruh jimat-jimat dalam bentuk kertas yang ditulisi ada ayat-ayat yang dibalik huruf-hurufnya, yang dipisah huruf-hurufnya, Bismillahirrahmanirrahim, baknya dipisah, sin dipisah, mim dipisah, kemudian dikasih simbol-simbol tertentu, dilipat, diikat, ya, kemudian dimasukkan ke sabuknya, akhirnya melewati tempat tertentu, akhirnya mendapat keuntungan, dapat rezeki banyak, atau berduel dia menang. Wah, ini gara-gara sabuknya, ini sakti, ya. Nah, ini hati-hati, ya, bisa merusak kesyirikan. Jadi illa wa hum musyrikin ini luas, ya, maknanya luas. Mohon nanti bisa ditadaburi, ya. Ayat ini betul-betul penting, ya, untuk kita jadikan sebagai pedoman. Jangan merasa aman, ya, dengan iman kita. Iman ini harus dijaga kesuciannya ataupun kesohihannya, jangan sampai terkotori, ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berakal, bahwa mereka adalah orang-orang yang menggabungkan antara zikir dan pikir, berzikir dan berfikir. Mereka selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan duduk, berdiri, maupun ketika sedang berbaring. Jadi kita berzikir, ya, kepada Allah dalam keadaan duduk sambil menunggu antrian panjang misalnya, ya, nggak tahu apa antri ke dokter spesialis, atau antri beli tiket, atau antri beli makanan, ya, yang barangkali antrinya panjang, anak-anak muda biasanya.
Maka sambil duduk ataupun berdiri ini banyak kalimat-kalimat thayyibat yang bisa dizikirkan. Istighfar, sholawat, takbir, tahlil, tahmid, banyak sekali. Ataupun ketika sedang berbaring ya, sebelum kita tidur, maka kita baca ayat ya, ada Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Di samping itu kita baca sholawat juga, terserah ya, kita baca istighfar sampai terlelap ya, insya Allah itu kita akan dilindungi malaikat dalam tidur kita. Mereka tidak pernah memutus zikir kepada Allah dalam segala keadaan, akan tetapi terus berzikir baik dengan hati maupun dengan lisan. Zikirnya lisan adalah dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, zikirnya hati dengan mengingat tadi. Ingat selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dalam setiap kondisi. Mereka selalu memikirkan, merenungi dan memahami segala apa yang ada di langit dan di bumi berupa rahasia-rahasia, berbagai bentuk manfaat dan hikmah-hikmah yang menunjukkan akan kebesaran, kekuasaan, ilmu dan rahmat Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek berpikir yang kita pikirkan apa? Yaitu merenung dan memahami adalah ciptaan Sang Khalik, bukan zat Sang Khalik itu sendiri. Karena tidak dimungkinkannya untuk menggapai hakikat zat dan sifat-sifatnya. Al-Asbihani meriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW lewat di dekat para sahabat yang waktu itu sedang berpikir dan merenung ya, lalu beliau bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Berpikirlah kalian dan merenungkanlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah, jangan kalian berpikir dan merenung tentang Sang Khalik, karena kalian tidak akan mampu memahami hakikatnya ya. Jadi kalau kita diskusikan tentang sifat-sifat Allah, kita harus berlandaskan kepada nusus, teks-teks ayat ataupun hadis yang sudah disepakati kesahihannya ya, dan kita dianjurkan untuk berhati-hati ya. Dan walaupun di sini ya perbedaannya tetap ya, ini adalah persoalan klasik ya tentang sifat-sifat Allah ini, tapi jangan sampai mengklaim ataupun memastikan dan juga menganggap pendapatnya yang paling benar, yang lain salah ya. Tetap dalam hal ini namanya perbedaan pun dalam hal akidah tetap ada lah ya. Ketika misalnya diskusi yang sangat panjang lebar ya tentang istiwa Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, antara mazhab salaf dan mazhab khalaf, apakah istiwa ini bermakna istaqarra, menetap, ataukah istaula, menguasai? Nah, ini harus saling toleran ya, ataupun saling menerima lah ya. Tidak boleh saling mengklaim yang paling benar, paling salah, karena masing-masing ada dasarnya, ada pijakannya ya. Ada, kalau madhabus salaf adalah madhabu at-tafwid, menyerahkan artinya kepada Allah Ta'ala, menetapkan maknanya sesuai dengan apa adanya tanpa ditakwilkan. Nah, sementara madhabul khalaf itu adalah mentakwilkan ya, karena kalau Allah dimaknai istaqarra, menetap, padahal Allah itu tidak sama dengan makhluk. Yang biasa punya sifat menetap itu adalah makhluk. Maka istiwa bermakna istaula ataupun menguasai. Allah menguasai arsy-Nya, bukan Allah menetap di atas arsy-Nya. Nah, ini diskusi yang terkait dengan sifat Al-Khaliq ya, masing-masing tidak bisa memastikan ya, tidak bisa mengakui, mengklaim ya, karena ini kalau kita berpikir tentang Al-Khaliq, maka ini menjadikan kita begini begitu. Yang penting kita sudah mengikuti ya, apa yang telah kita pilih, pendapat-pendapat dari para ulama yang kita yakini kebenarannya mana, kita ikuti. Semuanya sama tujuannya. Tujuannya adalah tanzihur rahman,
mensucikan Allah Ta'ala, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak menggambarkan Al-Khaliq, itu tujuannya sama, tetapi caranya yang agak sedikit berbeda ya. Kalau madhab salaf dan khalaf tadi silakan dipilih, tapi kalau yang madhab ada unsur taktil adalah menolak semuanya, kemudian ada unsur tasbihnya, menyamakan Allah dengan Khaliq, nah itu harus dihindari ya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan Khaliqnya. Demikianlah jamaah sekalian, insya Allah masih ada kelanjutan dari paragraf ini, mudah-mudahan bisa kita fahami ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah ya iman kita, kemudian juga menjadikan kita sebagai generasi ulul albab yang menggunakan melakukan dzikir dan fikir dalam setiap kesempatan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.